Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai TypeScript, mata kuliah komputer dan pemrograman atau coding, dengan dosen pengampu Pak Refpo Rahman. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Nur Hasana, Cynthia Foren, Via Mediana, Ika Aprilia Indriani, dan Fauzi Taufik Ilahi. 1. Bentuk editor teks. Text editor adalah suatu software yang memungkinkan seorang untuk membuka, melihat, dan mengedit file plain teks atau teks biasa. Tak seperti software pengolahan kata seperti Microsoft Word, text editor tak memiliki fungsi untuk memformat dan hanya fokus pada pengelolaan teks biasa. Tidak hanya membaca saja, text editor juga memudahkan penggunanya untuk menulis kode. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, programmer membutuhkan text editor untuk menyusun sebuah aplikasi. Sebab membaca bahasa programmer secara manual cukup memakan waktu yang lama. Untuk itu, text editor membantu programmer untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Secara umum, text editor menyajikan beragam fitur, mulai yang sederhana sampai yang lengkap dan berbagai tambahan plugin yang tersedia. Jadi, dalam penggunaannya, seorang akan memilih text editor sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja fitur-fitur umum biasanya terletak di dalamnya. 1. Operasi file. Dilansir dari Texas A&M University, semua text editor mempunyai fitur-fitur untuk menyimpan dan membuka file yang tersedia. Sama halnya seperti Microsoft Word, fitur ini terletak di bagian kiri atas. Nantinya saat kamu mengklik bagian file, maka akan muncul beragam pilihan mulai dari menyimpan, membuka, dan lain. Cut dan Copy Faster. Masih sama seperti aplikasi pengolahan kata, text editor juga dilengkapi fitur cut dan faster atau potong dan salin yang membuat programmer jadi semakin mudah dalam penggunaannya. Cara menggunakannya pun sama, kamu tinggal mengklik teks yang ingin disalin, lalu klik Ctrl plus C, ditempel di text editor dengan menekan Ctrl plus P. Selain itu, kamu juga bisa melakukannya dengan debugging, yaitu menyeret file yang ada dengan menekan tombol klik di bagian kiri pada mouse. 3. Customization. Fitur lainnya dari text editor adalah kamu dapat melakukan custom atau penyesuaian sehingga nyaman untuk digunakan. Sebagai contoh, kamu bisa mengubah skema warna, teks, dan ukuran font sesuai denganmu. Ini tentu akan semakin memaksimalkan kinerjamu dalam menulis atau membaca bahasa programan. 4. Find and Reflect. Text editor juga menyediakan fitur yang memudahkan penggunanya untuk mencari dan mengganti kata dengan hanya satu klik saja. Biasanya dalam aplikasi pengolahan kata, kamu tinggal mengklik Ctrl plus F, lalu tulis kata ingin diubah dan langsung diarahkan ke kata yang dituju. 5. Accessibility. Fitur ini terbilang sangat memanjakan bagi para programmer atau siapapun yang menggunakan text editor. Pasalnya, menurut Leonto Code With Me, fitur ini menyediakan beberapa mekanisme plugin sehingga program dapat menyesuaikan editor dengan fitur tambahan tersebut. Fungsi text editor yang bagi programmer dan developer yaitu: 1. Mengurutkan data. Fungsi pertama text editor adalah programmer dapat mengurutkan data dengan tepat. Mengurutkan data hal-hal yang berkaitan dengan angka atau numerik. Akan tetapi, dalam praktiknya, programmer biasanya ingin mengurutkan data teks sesuai keperluan pribadi dengan urutan khusus. 2. Membandingkan suatu file dengan yang lainnya. Dalam praktiknya, kamu pasti menemukan dua file yang mirip tetapi terdapat perbedaan konten dari keduanya. 2. Deklarasi. Deklarasi variabel. Then codes sama dengan 5, count sama dengan A, maka akan muncul warning seperti berikut. Walaupun setelah di-complete akan tetapi file di JavaScript. Complete error.tf. Hasil complete-nya file JS keyword let diubah menjadi var seperti berikut. Lalu, bagaimana jika kita mendeklarasi variabel tanpa mengakses file? Misalnya,
Let A, hasilnya akan seperti berikut. Tipe any. Hal ini biasa memudahkan programmer, tapi di lain sisi juga akan muncul sedikit masalah, iaitu kita bisa exchange sebagai macam tipe data sesuatu variabel tanpa ada warning apapun. Kalau seperti ini, sama saja seperti JavaScript yang bersifat on the fly. Tipe data variabelnya, tipe any. Tentu kita akan menginginkan hal demikian, bukan? Lalu bagaimana solusinya jika kita belum mau meng-assign atau nilai kita dalam variabel? Begini caranya. Data types seperti di bahasa programan masa kini, TypeScript juga punya tipe enum TS di TS to screen. Kita bisa meng-assign float ke dalam setiap elemen di dalam color seperti enum color red, merah, green, hijau, blue, biru. Jika tidak assign float apapun seperti contoh gambar di atas, secara implement float yang terassign adalah indeks sama seperti array index dimulai dari 0. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu B. Deklarasi konstanta. Deklarasi konstanta juga bersifat konstan, yaitu bila dalam deklarasi variabel kita hanya mendeklarasikan jenis dari data yang harus dikerjakan, sedangkan pada deklarasi konstanta kita langsung menyebutkan nilainya. Deklarasi konstanta tidak menggunakan tanda titik dua, seperti pada deklarasi variabel, tetapi menggunakan tanda sama dengan. Contoh, program menggunakan tanda sama dengan penggunaan deklarasi konstanta. C. Deklarasi tipe. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program, sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe datanya. Ketepatan pemilihan tipe data pada variabel atau konstanta akan sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer, terutama memori komputer. D. Fungsi. Deklarasi fungsi. Deklarasi fungsi adalah deklarasi gabungan antara deklarasi prosedur, tipe, dan variabel. Kumpulan deklarasi ini disediakan oleh Pascal untuk mempermudah dalam penyusunan program sehingga berbentuk sebuah fungsi. Pada sebuah fungsi, komponen-komponen dari ketiga deklarasi tersebut dijadikan satu kesatuan yang dapat digunakan pada program yang majemuk. Adapun tata cara penulisan deklarasi fungsi adalah sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, coba Anda ketik di editor Pascal program di bawah ini. Setelah itu, Anda jalankan program tersebut dengan perintah run. Program contoh deklarasi fungsi. Function hasil buka kurung A, B, C, titik 2, long it, tutup kurung, titik 2, long it, titik koma. Begin hasil titik 2 sama dengan A asteris ditambah B asteris tambah C titik koma N titik koma var X, Y, Z titik 2 long it titik koma. Begin return buka kurung tanda petik hasil dari X kuadrat 2 tambah Y kuadrat 2 tambah Z adalah titik-titik tanda tanya tanda petik tutup kurung titik koma. Read dalam buka kurung tanda petik jika nilai X sama dengan tanda petik tutup kurung titik koma return dalam kurung X titik koma. Return buka kurung tanda petik dan nilai Y sama dengan tanda petik tutup kurung titik koma return dalam kurung Y titik koma. Read buka kurung tanda petik serta nilai Z sama dengan tanda petik tutup kurung titik koma return dalam kurung Z titik koma. Read buka kurung tanda petik maka hasil dari X kuadrat 2 tambah Y kuadrat 2 tambah Z tanda petik tutup kurung titik koma. Return buka kurung tanda petik adalah titik 2 tanda petik koma hasil dalam kurung X, Y, Z
titik koma. Hasil kurang adalah nama fungsi yang dipanggil. Return, titik koma. Return, dalam buka kurung, tanda petik spirit, tanda petik koma, titik koma. Return, titik koma. N, titik. 3. Statement. A. Contoh statement dan penjelasannya. Contoh program perulangan for. Hashtag include. Kurang dari Ustream. Lebih besar. Using namespace std. Titik koma. Void output. Dalam kurung titik koma. In main. Dalam kurung kurawal buka. In A, B, titik koma. B sama dengan 5, titik koma. For, buka kurung A sama dengan 1, titik koma A, kurang dari, sama dengan B, titik koma A, plus plus, tutup kurung. Kurung kurawal buka. Kon, kurang dari A, kurang dari, tanda petik, titik, perulangan for, tanda petik, titik koma. If, dalam kurung A, persen 2 sama dengan 0. Kurung kurawal buka. Kon, kurang dari, tanda petik, programming, is art, tanda petik, titik koma. Kurung kurawal tutup. Kon, kurang dari, ends, titik koma. Kurung kurawal tutup. Kurung kurawal tutup. Penjelasan. Alur program ini adalah program akan mengoutput kalimat, tanda petik, perulangan untuk, tanda petik, sebanyak 5 kali. Tapi saat perulangan berada pada urutan genap, maka program akan mengoutput kalimat, tanda petik, programming, is art, tanda petik. Kasus tersebut mudah. Perulangan sebanyak 5 kali. Pada listing kode di atas, untuk mendapatkan perulangan 5 kali, maka kita membuat tanda petik for, buka kurung A sama dengan 1, titik koma, A, kurang dari sama dengan B, titik koma, A plus plus, tutup kurung, tanda petik. Maka dengan itu perulangan akan berulang sebanyak 5 kali. Untuk menampilkan kalimat yang kedua muncul pada urutan genap, maka kita memanfaatkan perintah if, yaitu tanda petik if, buka kurung A, persen 2 sama dengan 0, tutup kurung, tanda petik. B. Contoh program Hello World. Berikut ini contoh program C++ yang sederhana. Hashtag include kurang dari Ustream titik H lebih besar void main dalam kurung kurawal buka. Count kurang dari tanda petik hello world titik atau n tanda petik titik koma kurung kurawal tutup. Setelah dikomplit dan dirun, hasilnya adalah muncul pada layar hello world. Contoh program 1 C, 2 C++, 3 C Sharp, 4 Java, 5 Pascal, 6 Oracle PL atau SQL, 7 Perl, 8 Basic. 4. Aturan leksikal. Aturan leksikal yaitu aturan yang digunakan dalam membentuk suatu deklarasi, definisi, maupun statement hingga menjadi satu program yang utuh. Penekanan aturan ini lebih kepada pengenalan bahasa pemrograman dan aturan penulisannya. Yang pertama ada komentar. Komentar yaitu teks kumpulan karakter yang diabaikan oleh compiler. Komentar sangat berguna untuk memberi catatan mengenai bagian program tertentu sebagai referensi baik bagi programmer itu sendiri maupun bagi orang lain yang membaca kode program tersebut. Pada bahasa Pascal, teks yang berada di antara kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal tutup akan dianggap sebagai komentar. Selain itu, dapat pula menggunakan tanda kurung sebagai pembuka dan tanda tutup kurung sebagai penutup.
Sedangkan pada bahasa Visual Basic atau Visual Fox Pro, sebuah komentar akan diberi tanda, bintang, dan tulisan komentar tersebut akan diberi warna yang berbeda. Berikut diberikan contoh komentar pada bahasa pemrograman Pascal. Buka kurung bintang program mencetak selamat pagi oleh Heri Purnomo bintang tutup kurung. Begin. Kurung kurawal pembuka, cetak selamat pagi oleh Heri Purnomo. Kurung kurawal tutup. Write in, buka kurung, selamat pagi, tutup kurung. N. Yang kedua ada identified. Identified merupakan kumpulan karakter yang digunakan sebagai penanda untuk nama variabel, nama tipe data, fungsi, prosedur, dan sebagainya. Aturan penulisan identified pada bahasa Pascal harus diawali oleh karakter non-angka sebagai berikut. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bisa dalam bentuk kapital maupun tidak kapital. Selanjutnya boleh menggunakan karakter angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ataupun karakter non-angka. Namun tidak boleh menggunakan karakter khusus atau spesial seperti tanda tambah, tanda kurang, tanda bintang, tanda garis miring, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung. Berikut contoh-contoh penulisan identifier yang benar. Nama, nomor telepon, bilangan 2. Berikut contoh-contoh penulisan identifier yang salah. 4 data, karena diawali oleh karakter angka 4. Sedangkan, aturan penulisan identifier pada bahasa Pascal harus diawali oleh karakter non-angka. Teks tanda tanya. Karena mengandung karakter khusus atau spesial yaitu tanda tanya. Sedangkan, identifier tidak boleh menggunakan karakter khusus atau spesial. C. Keyword. Keyword sendiri adalah suatu susunan kata yang sering diketikkan oleh seseorang saat melakukan pencarian data atau informasi yang mereka perlukan di internet. Kata-kata inilah yang disimpan dan dipakai oleh mesin pencari untuk menganalisis akan kebutuhan pengguna internet. Jadi, kata kunci juga adalah kata-kata umum yang dipikirkan manusia saat mereka memerlukan sesuatu. Fungsi keyword: 1. Bagi mesin, 2. Bagi blogger, 3. Bagi blog. Contoh keyword dalam tipe script. Kata cadangan tipe. Tipe adalah kata kunci atau kata yang dipesan. Saat membuat antarmuka berikut, misalnya, tipe ditampilkan dengan warna biru di Visual Studio 2013 dengan tipe script 1.4. Interface, example interface, tipe string. Di baris pertama kelas, saat Anda mengetik kata tipe untuk mengimplementasikan properti yang dibutuhkan oleh antarmuka, IntelliSense muncul dengan tipe yang memiliki icon yang sama dengan kata kunci lain seperti tipe of atau new. 5. Digunakan untuk pembuatan aplikasi apa? Tipe script salah satu contohnya adalah digunakan dalam pembuatan aplikasi cuaca bersama dengan native script. Beberapa alasan mengapa ingin menggunakan tipe script untuk mengembangkan aplikasi native script. 1. Tipe script mengkompilasi ke JavaScript. 2. Tipe script memungkinkan Anda untuk menggunakan fitur ES6. Inilah tampilan halaman utama dan halaman perkiraan. Halaman utama dapat dilihat dalam layar sebelah kiri dan halaman perkiraan dapat dilihat dalam layar sebelah kanan.